Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas B dengan kode kelas Pancasila 059 dari program studi S1 Pendidikan Tata Busana Fakultas Teknik. Hari ini kami akan membuat video dokumentasi mengenai pemuda inspiratif membangun kembali semangat 10 November. Sebelumnya, perkenalkan, saya Umu Nabila Nurwasila dengan 3 digit NIM terakhir 056. Saya Stephanie Natania Clarissa Dityani Setiawan dengan 3 digit NIM terakhir 033. Saya Putri Zulfanur Aziza dengan 3 digit NIM terakhir 041. Saya Arista Puspitasari dengan 3 digit NIM terakhir 045. Saya Tukis Priawan dengan 3 digit NIM terakhir 051. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Tanggal 10 November menjadi tanggal yang sakral di Indonesia. Setiap tahun, Indonesia memperingati hari ini sebagai Hari Pahlawan. Hari mengenang para pahlawan yang berjuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia dengan segala cara, tenaga, pikiran, dan bahkan nyawa mereka korbankan untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal inilah terjadi perang besar di Surabaya, yang kemudian mengilhami tokoh Indonesia untuk mengenangnya sebagai Hari Pahlawan Nasional. Namun, mengapa harus tanggal ini? Bukankah ada perang di Bandung yang terkenal dengan sebutan Bandung Lautan Api? Dan juga perang di Bali, Perang Puputan Margarana. Gaan aan wal met ongeladen geweren. Jadi, apakah sebabnya? Mari kita ulas dalam video spesial Hari Pahlawan ini. Ayo wes, yo posisi kita ambil satu-satu saja. Tunggu, aku ambil air radiator. Ya. Tuh, mat, lupa. Yo, panas iku lupe. Ngono ae wes. Tanggal 10 November ditetapkan menjadi Hari Pahlawan karena 4 hal. Pertama, tanggal 10 November merupakan tanggal terjadinya pertempuran paling awal sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Yang kedua, pada tanggal inilah terjadi pertempuran paling dahsyat dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia, yang kemudian menjadi simbol nasional atas perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme. Ketiga, pejuang Indonesia berhasil membuat tentara sekutu kewalahan dan kehilangan ribuan antara mereka. Meskipun mereka melawan hanya menggunakan senjata seadanya saja, beberapa senjata mereka adalah hasil rampasan tentara Jepang yang kalah terhadap Belanda, bahkan ada yang hanya menggunakan bambu dan pisau. Sedangkan tentara sekutu memiliki perlengkapan militer udara, darat, dan lain. Keempat, meskipun para pejuang di Surabaya kalah secara fisik dalam pertempuran ini, namun pejuang Surabaya menang secara moral atas prajurit sekutu. Karena dalam pertempuran itu, arek-arek Surabaya berhasil membuat kerugian materi yang sangat besar terhadap Inggris. Sampai-sampai kantor berita Inggris sendiri tidak berani menunjukkan fakta sebenarnya tentang berapa banyak korban yang gugur dalam pertempuran tersebut dan berapa besar kerugian materi yang mereka derita. Sampai sekarang pun, Inggris mungkin terlalu malu untuk menunjukkan berita yang sebenarnya terhadap dunia internasional. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Karena beberapa hal itulah, pada tanggal 16 Desember 1959, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan untuk memperingati perjuangan pahlawan Indonesia. Walaupun baru ditetapkan pada tahun 1959, peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 1958, Presiden Soekarno menghadiri perayaan Hari Pahlawan di Denpasar, Bali, dan memberikan wejangan kepada pemuda dan pelajar baru. Lalu, siapakah yang dimaksud pahlawan itu?
Mengapa hanya ada 191 pahlawan nasional yang tercatat di Direktorat Kanswas Indonesia? Padahal ada ribuan penduduk Indonesia yang turut berjuang merebut kemerdekaan dari penjajah. Pahlawan memiliki arti yang luas tergantung dari sudut pandang yang memahami. Bagi kami, semua orang adalah pahlawan. Paling tidak, semua orang adalah pahlawan bagi diri mereka sendiri. Karena sejatinya manusia bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Mungkin arti pahlawan juga berbeda bagi kalian yang saat ini sedang menonton video ini. Bisa saja ibu kalian adalah pahlawan bagi kalian, atau ayah kalian, atau bahkan guru kalian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Sedangkan menurut Surat Keputusan Presiden tahun 1959 sampai 2009, pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Itulah arti pahlawan nasional menurut Keputusan Presiden tahun 1959-2009. Pahlawan nasional sendiri merupakan gelar yang diberikan oleh negara yang mencakup semua jenis gelar yang pernah diberikan sebelumnya, yaitu pahlawan perintis kemerdekaan, pahlawan kemerdekaan nasional, pahlawan proklamator, pahlawan kebangkitan nasional, pahlawan revolusi, dan pahlawan ampera. Dalam ketentuan ini, tidak termasuk gelar kehormatan Veteran Republik Indonesia. Jadi, itulah mengapa ribuan, bahkan puluhan ribu pahlawan yang meninggal di medan perang perjuangan tidak tercatat sebagai pahlawan nasional. Namun, jasa mereka tidak ada bedanya dengan jasa para pahlawan nasional. Besar kecil sumbangsih mereka merupakan tenaga penggerak semangat perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan para penjajah, bagaikan satu komponen kecil dalam mesin jam tangan. Tanpa komponen tersebut, jam tangan tidak akan bisa berfungsi dengan baik, atau bahkan tidak dapat berfungsi sama sekali. Kalau kita ngomongin 10 November, apa sih yang kebayang? Yang satu, pasti hero-nya arek-arek Surabaya. Mereka tuh nekat, modal semangat. Kita lihat sendiri aja, Hotel Yamato, benderanya robek di sana. Lalu Bung Tomo yang teriak di radio. Semua itu adalah perlawanan yang mereka lakukan untuk melawan para penjajah. Semangat juang itu dilakukan agar negara kita bisa merdeka. Tapi pertanyaannya, apa semangat itu hanya berhenti saat merdeka saja? Apa tidak akan berlangsung ke depannya? Kayaknya enggak, api kita itu enggak padam, cuma medannya yang berbeda. Perang kita sekarang beda, musuhnya enggak kelihatan, enggak pakai seragam. Musuh kita itu rasa mager pas alarm bunyi, musuh kita itu rasa insecure yang bilang, kalian jelek. Musuh kita itu jempol yang enggak bisa berhenti scrolling buat hal yang enggak penting. Musuh kita itu godaan buat kita pas lagi susah-susah. Terus pahlawannya siapa? Pahlawannya ya kita. Pahlawan yang ini itu nggak bawa bom kunci, dia bawa laptop. Senjatanya itu codingan buat bikin aplikasi yang bantu orang. Dia bawa kuas. Pelurunya itu karya seni yang bikin orang mikir. Pahlawan itu nggak perlu nunggu tua dan nggak perlu pakai seragam. Kita berani ambil action pas yang lain cuma ngomong. Kita berani berkarya pas yang lain cuma mencela. Dan kita berani bangkit pas yang lain milih menyerah. Itu esensi 10 November. Itu adalah merdeka atau mati satu zaman now. Merdeka dari rasa takut kita atau mati menjadi generasi yang nggak bisa ngapa-ngapain. Api itu diwariskan ke kita. Bung Tomo sudah teriak, para pahlawan telah memberikan kita obrolan. Sekarang giliran kita, jangan sampai apinya padam. Selamat Hari Pahlawan.